Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah video yang berjudul Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ika Novarita, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Fanur Faiza, nomor absen 11. Saya Fadilah Nur Habibah, nomor absen 10. Nama saya Ica Oktavia, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Holisatun Alifah, nomor absen 14. Saya Dwi Ramatika, nomor absen 9. Interaksi manusia dan komputer. Interaksi antarmuka digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya, sehingga komputer dapat dipakai oleh penggunanya. Interaksi antarmuka mencakup perangkat masukan dan perangkat keluar, yang dikendalikan oleh sistem operasi serta berbagai aplikasi yang dapat dipakai oleh penggunanya. Contohnya adalah berbasis GUI, berbasis perintah, melalui suara, melalui gambar, dan melalui berbagai peranti masukan lainnya. 1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu gratis. Komponen-komponen dalam GUI meliputi hal-hal berikut: A. Window, B. Menu, icon, C. Tombol. 2. Antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface. Command Line Interface atau CLI merupakan program yang dapat memberikan perintah berupa teks pada komputer untuk melakukan tugas tertentu. A. Contoh penerapan CLI pada sistem operasi. Yang pertama Windows MS-DOS, yang kedua Linux OS. Keunggulan CLI, Command Line Interface. 1. Ramah repetitive text, tugas berulang. 2. Sumber daya minim. 3. Memiliki kendali penuh, powerful. 4. Tingkat presisi tinggi. 3. Melalui suara atau audio. Antarmuka suara memungkinkan pengguna mengendalikan sistem secara keseluruhan dengan menggunakan perintah suara. Adapun framework dalam melakukan desain pada VUE atau dikenal dengan Spoken Dialogue System atau SDS sebagai berikut. Automatic Speech Recognition atau ASR yang mengubah input listen menjadi teks. B. Natural Language Understanding atau NLU akan menafsirkan teks ASR. NLU adalah komponen yang mengekstraksi makna yang relevan. C. Dialog Manager atau DM menerima output dari NLU dan mulai merespon sesuai perintah yang diberikan. D. Natural Language Generation atau NLG memproses input dari DM dan menghasilkan ucapan teks yang relevan lalu mengirimnya ke modul Text to Speech Synthesis atau TTS. E. Text to Speech Synthesis atau TTS akan mengubah teks menjadi output. Yang keempat, melalui gambar video. Antarmuka melalui gambar berupa video sering digunakan dalam sosial media dan media belajar. Antarmuka melalui gambar berperan sebagai penghubung yang memudahkan penggunanya agar dapat menjalankan suatu program, aplikasi, maupun mengunjungi website. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. 5. Melalui berbagai peranti masukan lainnya. Selain menggunakan perangkat lunak, pengguna juga dapat berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui peranti masukan. Contoh, peranti masukan antara lain mouse, keyboard, joystick, touchpad, touchscreen, dan on-screen atau keyboard. Pengembangan antarmuka melalui perangkat lunak memiliki beberapa kesulitan. Kesulitan tersebut antara lain antarmuka perlu menangani sejumlah perangkat kendali yang masing-masing perangkat dapat mengirimkan aliran data secara tidak sinkron. Oleh sebab itu, pengembangan antarmuka biasanya dilakukan dengan membuat prototipenya terlebih dahulu, kemudian dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna secara umum. Untuk mempercepat proses perancangan dan pengembangan antarmuka, perangkat bantu sering digunakan.
Penggunaan perangkat bantu memiliki beberapa keuntungan, yaitu 1. Antarmuka yang dihasilkan menjadi lebih baik. 2. Program antarmukanya menjadi mudah ditulis dan pemeliharaannya ekonomis. Berikut hal-hal yang membuat antarmuka menjadi lebih baik dengan perangkat bantu. 1. Hasil rancangan sementaranya segera dapat dibuatkan prototipenya atau diimplementasikan secara bahkan sebelum aplikasinya ditulis. Yang kedua, memberikan wajah yang unik dan sentuhan khusus pada program aplikasi yang akan dibuat. Yang ketiga, memberi peluang sejumlah ahli bekerja sama untuk memberikan kontribusi masing-masing. Misalnya ahli grafis, kognitif, psikologi, dan spesialis human faktor. Yang keempat, perubahan yang diinginkan pengguna dapat segera dilakukan karena antarmukanya sudah dimodifikasi. Yang kelima, satu aplikasi dapat memiliki lebih dari satu antarmuka. Alasan program antarmuka lebih mudah ditulis dan ekonomis dengan perangkat bantu, yaitu karena 1. Kendala antarmuka menjadi lebih tinggi karena program itu dibangkitkan secara otomatis dari spesifikasi yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu ketergantungan perangkat diisolasi di dalam perangkat bantu sehingga antarmukanya lebih mudah diport ke berbagai aplikasi pada lingkungan yang berbeda. Yang ketiga, program antarmuka lebih bersifat dapat digunakan kembali karena perangkat bantu menggabungkan bagian-bagian yang sama. Yang terakhir, karena spesifikasi antarmuka menjadi lebih mudah diungkapkan, divalidasi, dievaluasi, dan dimodifikasi. Baik, terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.